Hai, pada ngapain? Daripada gabut, Kirana temenin ya. Kirana sekarang akan bercerita animasi Donghua yang berjudul Epic of the Vanity Like episode kedua. Teman-teman udah pada nonton episode pertamanya belum? Kalau belum, klik link di deskripsi atau link card di atas ya. Oke, kita langsung mulai alur ceritanya. Chensing yang kabur dari Xianyang saat ini sudah berada di sebuah wilayah bersama Xiangshu. Chensing memotong ikatan Xiangshu dan pergi mengambil air. Setelah dari sungai, Chensing pun memberi Xiangshu minum dan mengompresnya. Chensing nampak memuji Xiangshu atas ketampanannya seperti batu permata yang indah. Katanya, Gubernur Zhu memberitahukan bahwa Xiangshu adalah orang Sunyu, tapi Chensing berpendapat sama sekali tak sama dengan orang Sunyu, melainkan mirip dengan orang Jin. Kemudian Chensing akan pergi, mungkin ke sungai lagi kayaknya. Di belakang terlihat Xiangshu membuka selimutnya dan tiba-tiba kuda berbunyi sangat keras. Chensing berbalik badan, tanpa disangka Xiangshu menyerang Chensing hingga pingsan. Nah, sekarang kita diperlihatkan makna dari sebuah sapu tangan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Setelah terbangun dari pingsannya, Chensing sudah terikat duduk di sebuah kursi. Di sana juga terlihat Xiangshu sedang memasak. Ditukar dong. Xiangshu juga membuang barang Chensing yang tidak ia perlukan dan menyimpan yang dibutuhkan. Lalu Xiangshu membersihkan badannya menggunakan air dari ember. Chensing terus berteriak kesal karena Xiangshu tidak tahu berterima kasih. Sedangkan Xiangshu cuma senyum-senyum sambil mencukur jenggotnya. Setelah itu, Xiangshu membuka tutup panci dan meminum susu yang ia masak. Chensing yang mencium bau masakan itu malah pingsan lagi. Tak lama kemudian, Chensing telah bersiap pergi menggunakan pakaian rapi lengkap dengan busur panah. Dia pun menunggangi kuda dan pergi. Chensing kembali bangun. Dia terus berteriak memanggil Xiangshu. Setelah agak jauh, Xiangshu balik badan dan memanah tali yang mengikat Chensing. Chensing sendirian lagi sampai datang seekor anjing kecil imut yang menghampirinya. Malam harinya, Chensing memberikan makanan pada anjing tersebut. Si anjing pun malah pergi setelah diberi makan. Tak berselang lama, si imut datang lagi. Dia masuk ke selimut Chensing dan beristirahat di sana. Tiba-tiba ada ranting jatuh. Si imut menggonggong akan menghampirinya, tapi Chensing memegangi dan mengatakan akan membacakan mantra meditasi. Chensing pun membaca mantra. Katanya, mantra tersebut diajarkan oleh gurunya. Pada saat Chensing berusia 8 tahun, gurunya bilang itu adalah mantra suci. Namun Chensing menyayangkan meskipun mantra itu suci, tak bisa membuat gurunya tetap hidup. Dia kemudian teringat saat akan ditinggal gurunya. Gurunya mengatakan hidup Chensing tergantung Suishing, termasuk juga bencana yang akan terjadi. Setelah itu, Suishing akan kembali ke tanah surgawi. Chensing bertanya, apakah setelah usia 20 tahun dia tidak akan beruntung lagi? Gurunya menjawab, tidak hanya itu, bahkan Suishing akan melepas takdir hidupnya. Lalu aku tidak akan hidup di atas usia 20 tahun, katanya. Gurunya membenarkan. Untuk itu, paling tidak Chensing harus berbuat sesuatu demi tanah ilahi selama ia masih hidup. Dan jangan terobsesi terhadap apapun. Chensing adalah great exorcist jika dia mau, kata gurunya. Selama 4 tahun, cahaya hati akan menjadi penerang keheningan. Untuk itu, dia juga bisa bersenang-senang, katanya. Pagi telah tiba. Chensing akan segera pergi dari tempat itu ke Chang'an. Tapi si imut terus mengikutinya hingga dia ikut kemanapun Chensing berjalan. Kemudian Chensing telah sampai di kota Mai. Orang-orang di sana terlihat sangat sederhana sekali. Kemungkinan orang-orang itu adalah pengungsi dari Xianyang. Tiba-tiba ada orang yang menabrak Chensing. Tergesa-gesa orang itu berlari sambil membawa air di ember. Ternyata orang itu membawakan air untuk anaknya yang lagi sakit dan tak sadarkan diri. Orang-orang berkerumun di sana. Si bapak minta tolong pada orang-orang agar bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Namun tak seorang pun yang bisa melakukannya. Chensing pun menghampiri. Dengan keahlian akupunturnya, ia mencoba mengobati anak si bapak. Perlahan-lahan anak tersebut sadar dan pulih. Orang tua anak itu berterima kasih pada Chensing dan memberikan beberapa batu permata yang dibungkus kain lusuh. Namun Chensing tak mengambil semua, ia hanya mengambil 2 buah saja.
Selang beberapa langkah Chensing berjalan, ia mendengar keributan di sebuah rumah. Chensing mengintip rumah tersebut dari celah jendela yang pecah. Ternyata tempat tersebut adalah bank yang di dalamnya dijarah oleh Xiangshu. Chensing pun segera meminta pertolongan pada tentara yang kebetulan lewat. Para tentara itu masuk mencoba menangkap Xiangshu. Namun usaha mereka tidak berhasil. Xiangshu melompat keluar. Sesampainya di luar, dia dikepung oleh para tentara yang lain. Lalu dia bersiul dan melemparkan kantong rampasannya. Otomatis, orang-orang pribumi di sana berebut koin yang telah dilemparkan Xiangshu. Xiangshu pun segera pergi bersama kudanya. Chensing berusaha mengejar, tapi lagi-lagi dia lolos. Saat Xiangshu melemparkan koin ke wajah Chensing, tiba-tiba ada seseorang yang menangkap koin tersebut menggunakan mangkok. Dia langsung bertanya, apakah dia musuhmu? Chensing cuma menjawab, itu adalah takdir yang tak bisa ia hindari. Selanjutnya, Chensing akan melanjutkan perjalanan ke Chang'an, tapi dia tidak diizinkan oleh para pejabat di sana, mengingat kondisi luar kota sedang tidak aman. Akhirnya, setelah beberapa alasan, pejabat itu mengizinkan Chensing pergi, diikuti oleh pria bercaping tadi yang bernama Feng Jianjun. Pejabat itu pun memberikan surat perjalanan yang berstempel asli. Mereka berdua berkenalan, Chensing menyebutkan identitas dirinya lengkap dengan berat badan. Begitu juga Feng Jianjun, tapi dia tak ingat berapa berat badannya. Lalu Feng bertanya nama anjing Chensing. Kalian tahu dia diberi nama siapa? Anjing itu diberi nama Xiangshu. Feng heran dong karena si imut juga punya marga. Selanjutnya, Feng bertanya tentang pekerjaan Chensing, tapi Chensing bilang gak usah tanyakan katanya. Feng bilang kalau dirinya adalah seorang pembunuh. Akhirnya, Chensing meminta tolong padanya untuk menculik Xiangshu. Otomatis, Feng mengangkat anjing imut yang diberi nama Xiangshu itu dong. Lalu, Chensing menjelaskan Xiangshu yang sebenarnya. Mereka terus berjalan menunggangi kuda hingga sampai ke sebuah gunung yang bernama Longzong. Feng bertanya lagi apa yang dia lakukan selama hidupnya. Chensing pun menjawab, dia adalah Great Exorcist. Pria yang dimintanya untuk diculik adalah guardian yang ditakdirkan untuknya. Tapi sepertinya pria itu belum siap, bahkan meninggalkan Chensing gitu katanya. Feng terus bertanya, kenapa Chensing pergi sendirian ke Chang'an? Kata Chensing, dia harus menemukan divisi Exorcist yang ditinggalkan oleh Great Han. Tiba-tiba, kuda berhenti dan Feng meminta Chensing untuk berhati-hati. Kemudian, ada sesuatu yang jatuh di belakang Chensing, disusul oleh tentara yang jatuh juga di depan Feng. Feng turun memeriksa tentara yang terjatuh dan mengangkatnya ke kuda. Aneh tuh wajahnya. Lalu memerintahkan kuda yang membawa tentara itu pergi ke kota. Setelah itu, Chensing ditarik dan pingsan. Malam harinya, setelah Chensing terbangun, Feng bilang dia melihat penyihir yang bisa memutar kepalanya. Lalu dia bilang, bukankah kamu juga penyihir? Katanya ke Chensing. Bukan, jawab Chensing. Hingga dia keceplosan menyebut Gubernur Zuzun. Feng heran dong kenapa dia tahu Gubernur Zhu yang menyerah saat Xian yang runtuh. Membuat Feng bertanya, bagaimana Chensing meyakinkan gubernur bahwa dia bukan penyihir? Akhirnya, Chensing mengeluarkan lampu mata hati dan bilang dia hanya bisa melakukan teknik penyembuhan akupuntur. Feng pun percaya dan meminta untuk diobati. Setelah selesai, Chensing tidur. Begitu juga dengan Feng dan anjing Xiangshu. Tiba-tiba, ada seseorang bersuara binatang buas mendekat. Sampai-sampai membuat api berubah warna menjadi hijau. Siapakah yang datang? Nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.